wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Samita Dakial. Saya mahasiswi dari kampus Institut Agama Islam Negeri Ternate. Saya dari Fakultas Ekonomi Islam, Prodi S1 Perbankan Syariah, kelas PBS 2, semester 2. Tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian ilmiah dengan mempresentasikan hasil makalah kami. Setelah ini akan ada video presentasi materi saya, jadi tetap stay, jangan di skip ya. Mendefinisikan rancangan survei dan eksperimen. Dalam rancangan survei, peneliti mendeskripsikan secara kuantitatif atau angka-angka perilaku-perilaku atau opini-opini dari suatu populasi dengan meneliti sampel populasi tersebut. Dalam rancangan eksperimen, peneliti juga mengidentifikasi sampel dan melakukan generalisasi populasi. Tetapi tujuan utamanya rancangan eksperimen adalah untuk menguji dampak suatu treatment atau suatu intervensi terhadap hasil penelitian. Komponen-komponen rancangan metode survei. Berikut ini ada beberapa komponen yang biasa muncul dalam proposal penelitian. Komponen pertama adalah rancangan survei. Berikut ini beberapa hal yang bisa Anda bahas dalam proposal, khususnya di bagian metode penelitian untuk rancangan survei. Yang pertama, identifikasilah tujuan penelitian survei. Yang kedua, tunjukkan mengapa survei lebih dipilih sebagai jenis prosedur pengumpulan data dalam penelitian tersebut. Yang ketiga, pertegas apakah survei yang Anda tetapkan adalah survei lintas bagian atau cross-sectional survei dengan mengumpulkan data satu persatu dalam satu waktu, atau survei longitudinal survei dengan mengumpulkan data secara kumulatif sepanjang waktu. Yang keempat atau yang terakhir, rincilah strategi pengumpulan data. Metode selanjutnya adalah populasi dan sampel. Berikut ini aspek-aspek penting populasi dan sampel yang dapat dideskripsikan dalam proposal penelitian. Yang pertama, identifikasilah populasi dalam penelitian. Yang kedua, perjelaslah apakah prosedur sampling untuk populasi ini menggunakan satu tahap atau multitahap, atau yang sering dikenal dengan istilah clustering. Yang ketiga, jelaskanlah proses pemilihan atas individu-individu. Yang keempat, pertegaslah apakah penelitian Anda akan menggunakan stratifikasi atau penjenjangan populasi sebelum Anda memilih sampel, ataukah tidak. Yang kelima, jelaskan prosedur-prosedur dalam menyeleksi sampel dari daftar-daftar yang ada. Yang kelima atau yang terakhir, tunjukkan juga angka setiap individu yang disampling dan jelaskan prosedur-prosedur yang Anda gunakan untuk mengalkulasi angka-angka ini. Metode selanjutnya adalah instrumentasi. Berikut langkah-langkah mengenai instrumentasi survei. Yang pertama, namailah instrumen survei yang Anda gunakan untuk mengumpulkan data. Yang kedua, ketika menggunakan instrumen yang memang sudah ada, deskripsikanlah validitas dan reliabilitas skor-skor yang diperoleh dari penggunaan instrumen tersebut sebelumnya. Yang ketiga, ketika peneliti memodifikasi suatu instrumen atau mengkombinasikan beberapa instrumen, validitas dan reliabilitas tidak berlaku untuk instrumen yang baru ini. Yang keempat, tunjukkanlah item-item sampel dari instrumen tersebut sehingga pembaca dapat melihat item-item sebenarnya yang digunakan. Yang kelima, tunjukkan isi-isi menyajikan beberapa hal yang perlu dimasukkan dalam Jelman 1978 menyajikan beberapa hal yang perlu dimasukkan dalam surat pengantar. Item-item atau seperti demografis, item-item perilaku, item-item sikap, item-item faktual, dan instruksi penutup. Yang keenam, jelaskanlah rencana-rencana Anda untuk melakukan uji coba survei di lapangan atau pilot testing, dan sajikan pula alasan rasionalisasi atas rencana ini. Yang ketujuh atau yang terakhir, untuk mileage survei, perjelaslah langkah-langkah Anda dalam pengaturan pendekatan survei ini dan tindak lanjutnya untuk memastikan rating respon yang tinggi. Selanjutnya, variabel-variabel dalam penelitian. Meskipun pembaca proposal sudah mengetahui informasi mengenai variabel-variabel dalam tujuan penelitian, rumusan masalah atau hipotesis peneliti tetap perlu memasukkannya dalam bagian metode penelitian.
Hal ini dimaksudkan untuk menghubungkan variabel-variabel tersebut dengan rumusan masalah atau hipotesis dan instrumen penelitian. Salah satu tekniknya adalah dengan menghubungkan variabel-variabel, rumusan masalah atau hipotesis, dan item-item survei agar pembaca mudah mengidentifikasi bagaimana item-item tersebut digunakan. Metode selanjutnya, analisis data dan interpretasi. Tips menyajikan analisis data dalam bentuk tahap demi tahap agar pembaca bisa memahami bagaimana suatu tahap menuntun tahap selanjutnya hingga semua prosedur analisis data dibahas secara tuntas. Langkah yang pertama, sajikan informasi tentang jumlah sampel yang terlibat dan tidak terlibat dalam survei. Yang kedua, jelaskan metode-metode yang sekiranya dapat mengidentifikasi response bias. Yang ketiga, lakukan analisis data secara deskriptif terhadap variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian. Langkah yang keempat, jika Anda menggunakan instrumen penelitian dalam skala-skala atau berencana untuk mengembangkan sendiri instrumen tersebut dengan mengombinasikan beberapa item dalam skala, gunakanlah prosedur statistik atau analisis faktor untuk menyelesaikan proses ini. Langkah yang kelima, gunakanlah statistik atau program statistik komputer untuk menguji rumusan masalah atau hipotesis inferensial. Langkah yang keenam atau langkah yang terakhir dalam proses analisis data adalah menyajikan hasil survei dalam bentuk tabel atau gambar, kemudian menginterpretasikan hasil tes statistik. Komponen-komponen dalam metode penelitian eksperimen. Metode eksperimen pada umumnya menggunakan format standar yang melibatkan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, partisipan. Perhatikanlah beberapa hal berikut ini saat menulis metode eksperimen. Yang pertama, deskripsikanlah proses pemilihan atau sampling partisipan, apakah dilakukan secara acak atau non-acak, atau dipilih secara convenient. Yang kedua, dalam pemilihan acak atau random sampling, masing-masing individu memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih sebagai partisipan penelitian. Berikut dalam beberapa penelitian eksperimen, hanya sampel convenience lah yang memiliki kemungkinan untuk terpilih sebab peneliti biasanya menggunakan kelompok-kelompok yang sudah terbentuk secara alamiah, seperti sebuah kelas organisasi atau sebuah keluarga, atau sukarelawan jika masing-masing partisipan tidak ditugaskan secara acak atau non-randomly assignment, berarti prosedur yang demikian lebih dikenal sebagai prosedur kuasi eksperimen. Selanjutnya, jika setiap partisipan ditugaskan secara acak atau randomly assignment ke dalam beberapa kelompok, berarti prosedur yang demikian dikenal sebagai prosedur true experiment. Jika peneliti Anda menggunakan penugasan acak seperti ini, paparkanlah secara detail bagaimana Anda akan menugaskan secara acak masing-masing individu ke dalam kelompok-kelompok treatment. Selanjutnya, jelaskan pula keunggulan-keunggulan lain penelitian eksperimen yang secara sistematik dapat mengontrol variabel-variabel yang bisa mempengaruhi hasil penelitian. Selanjutnya, tunjukkan kepada pembaca jumlah partisipan dalam setiap kelompok dan jelaskan prosedur-prosedur sistematik dalam menentukan besaran setiap kelompok. Terakhir, susunlah nilai-nilai untuk 3 faktor ini, seperti alfa 5, kekuatan 80, dan besaran efek 50, dan perlihatkanlah dalam sebuah tabel besaran-besaran yang dibutuhkan untuk setiap kelompok ini. Metode selanjutnya, variabel-variabel dalam penelitian eksperimen. Ada beberapa variabel yang harus dirinci agar pembaca bisa melihat dengan jelas kelompok-kelompok apa yang akan dieksperimentasi dan outcome. Pertama, tunjukkanlah secara jelas variabel-variabel bebas yang Anda gunakan dalam penelitian tersebut. Kedua, tunjukkan pula variabel-variabel terikat, misalnya outcome, yang Anda gunakan dalam penelitian eksperimen. Metode yang selanjutnya, instrumentasi dan materi. Peneliti juga harus melaporkan materi-materi yang akan digunakan selama proses eksperimentasinya. Berikut ini adalah poin yang harus dijelaskan. Yang pertama, deskripsikan pula instrumen-instrumen yang diisi atau diselesaikan partisipan, atau biasanya instrumen-instrumen ini diselesaikan sebelum eksperimen tersebut dilakukan atau bahkan di akhir eksperimen. Tunjukkan pula validitas dan reliabilitas skor atas instrumen tersebut, individu-individu yang mengembangkannya, dan izin-izin untuk menggunakannya. Selanjutnya, jelaskan secara menyeluruh
materi-materi yang akan dimanfaatkan selama proses eksperimentasi. Metode berikut, prosedur eksperimentasi. Yang pertama, tunjukkanlah jenis rancangan eksperimentasi yang akan Anda gunakan dalam penelitian. Kedua, tunjukkan pula apa yang ingin dikompresikan. Ketiga, sajikanlah diagram atau gambar yang dapat menghasilkan rancangan penelitian yang Anda gunakan. Metode selanjutnya, ancaman-ancaman terhadap validitas. Ada dua ancaman terhadap validitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ancaman dalam atau internal threats. Dapat berupa prosedur-prosedur eksperimentasi, treatment, atau pengalaman dari para partisipan yang mengancam kemampuan peneliti untuk menarik kesimpulan yang tepat dari data penelitian. Ancaman kedua, yaitu ancaman luar atau external threats, juga harus diidentifikasi dan dirancang sedemikian rupa agar ancaman-ancaman tersebut dapat direduksi sedikit mungkin. Ancaman-ancaman validitas eksternal ini muncul misalnya ketika peneliti menarik kesimpulan-kesimpulan yang seharusnya berasal dari data sampel, namun ia justru menariknya dari orang-orang lain, setting-setting lain, atau kondisi-kondisi masa lalu dan bahkan masa depan. Metode selanjutnya, prosedur. Langkah-langkah dalam merancang prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah ukuran-ukuran variabel terikat atau variabel yang sangat berkorelasi dengan variabel terikat untuk setiap partisipan penelitian. Yang kedua, tempatkan para partisipan secara berpasangan berdasarkan skor-skor dalam ukuran mereka sebagaimana yang telah diidentifikasi pada langkah 1. Yang ketiga, tempatkan secara acak satu anggota dari setiap pasangan ini dalam kelompok eksperimen dan anggota lain dari kelompok kontrol. Yang keempat, lakukan treatment eksperimen pada kelompok eksperimen dan berikan treatment alternatif atau bahkan tanpa treatment pada kelompok kontrol. Yang kelima, buatlah ukuran-ukuran variabel terikat untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ini. Yang keenam, bandingkan performa kelompok kontrol dan kelompok eksperimen pada akhir tes atau post-tes dengan menggunakan tes signifikansi statistik. Metode selanjutnya, analisis data. Jenis-jenis analisis statistik yang akan digunakan selama penelitian adalah: yang pertama, laporkan statistik deskriptif yang telah diukur dan diobservasi pada pretest atau post-test sebelumnya. Yang kedua, jelaskan tes statistik inferensial atau inferential statistic test yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Selanjutnya, untuk rancangan subjek tunggal atau single subject design, gunakanlah grafik garis-garis untuk busy line, sedangkan untuk unit waktu gunakanlah grafik abscissa atau poros horizontal dan grafik ordinate atau poros vertikal untuk unit target perilaku dalam observasi treatment. Yang berikut, peneliti juga harus melaporkan hasil-hasil statistik pengujian hipotesis atau interval confidence dan besaran efek sebagai indikator-indikator utama atas signifikan hasil penelitian. Metode yang terakhir dari eksperimen adalah adaptasi hasil. Langkah terakhir dalam penelitian eksperimen adalah mentafsirkan penemuan-penemuan berdasarkan hipotesis atau rumusan masalah yang sudah dirancang di awal penelitian. Itulah materi singkat dari hasil presentasi makalah saya. Terima kasih yang sudah nonton. Untuk teman-teman, tetap stay di rumah, jaga kesehatan kita semua. Jangan lupa cuci tangan setelah beraktivitas. Jangan lupa juga memakai masker ketika keluar rumah. Tetap stay home. Jika tidak ada kepentingan di rumah saja. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.